Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita masuk ke ayat 33 dari surat Al-Maidah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pembunuhan pertama yang dilakukan oleh putra dari Nabi Adam, kita masuk kepada perbuatan al-muharib, perbuatan yang menimbulkan ketakutan di masyarakat. Ini contohnya adalah mengambil harta orang dengan menakuti, membunuh untuk mendapatkan tujuannya. Baik, kita bacakan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulah. Sungguh pembalasan untuk orang-orang yuharibuna di sini ditulis adalah orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Nanti kita akan lebih membahas bahwa muharib, para ulama ahli tafsir sepakat ini adalah orang yang melawan hukum Allah, mengambil harta orang dengan membuat takut, menakuti, dengan mencelakai dan membunuh. Jadi bukan mengambil harta dengan mencuri. Kalau mencuri kan diam-diam. Nah, ini dengan kekuatan, pemaksaan, gangster. Nah, seperti itu. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ayyuqattalu, bahwa mereka hukumannya adalah dibunuh. Kenapa? Sesuai dengan perbuatannya. Kalau mereka sampai dalam muharib, dalam kekerasannya mereka lakukan sampai membunuh orang, mereka balasannya dibunuh. Au yusallabu, atau mereka disalib ketika mereka melukai orang dengan parah, hukuman bagi mereka adalah disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, atau dipotong tangan mereka dan kaki mereka secara bersilang. Tangan kanan dipotong, tangan kanan yang dipotong bersamaan dengan kaki kirinya. Au yunfau minal ard, atau mereka dibuang, dikeluarkan dari negeri mereka. Jadi hukuman bagi seorang yang melakukan kejahatan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini adalah sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Ada 8 orang dari Uql. Uql itu adalah wilayah Urainah, datang kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka berbaiat kepada beliau untuk memeluk Islam. 8 orang ini memeluk Islam. Karena mereka datang ke Madinah yang bukan merupakan tempat tinggal mereka jatuh sakit karena tidak cocok dengan udara Madinah. Nah, kemudian mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pun bersabda kepada mereka, coba kalian pergi kepada penggembala kami yang menggembalakan untanya, sehingga kalian bisa mendapatkan obat dari penyakit kalian, berupa air kencing unta dan susunya. Jadi di sini merupakan konfirmasi bahwa air kencing unta dan susu itu adalah obat. Nah, mereka menjawab, baiklah. Selanjutnya mereka pun pergi dan minum air kencing serta susu unta sehingga mereka kembali sehat. Nah, tapi apa yang terjadi tidak dijelaskan. Dalam hadis ini mereka 8 orang itu membunuh penggembala unta dan mencuri unta tersebut.
Dan ketika berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau mengirim utusannya untuk mengejar mereka. Kemudian mereka dibawa ke hadapan Rasulullah SAW dan beliau memberikan hukuman kepada mereka. Maka tangan dan kaki mereka pun dipotong serta mata mereka dicungkil lalu dipanaskan di bawah terik matahari sampai mati. Terdengar kejam, tapi konsep hukum Islam adalah hukuman sesuai dengan perbuatannya. Jadi tangan mereka dipotong karena mereka merampas hak milik orang lain, mata mereka dicungkil karena mereka melakukan penyiksaan kepada penggembala onta tadi sebelum mereka mencurinya. Kemudian mereka dipanaskan di bawah terik matahari sampai mati. Inilah hukum Islam kepada perampasan harta, perompakan, perbuatan gangster yang meresahkan manusia. Hukumannya kejam untuk menjaga keselamatan orang banyak. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirah. Demikian itu bagi mereka khizyun fid dunya, kehinaan di dunia, dan bagi mereka ada hukuman lain di akhirat, adzabun azim, siksaan yang lebih besar. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Ini cantiknya hukum Islam lagi. Kecuali orang-orang yang mereka bertaubat sebelum kalian menangkap mereka. Jadi sekiranya 8 orang gangster dari Urainah itu bertaubat, menyerahkan diri sebelum pasukan muslim menangkap mereka, maka hukuman mereka akan jauh lebih ringan. Tetap mereka harus membayar, tetap mereka harus menerima hukuman, tetapi tidak seperti apa yang mereka alami ketika mereka melarikan diri dan tertangkap. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tahu manusia itu memiliki jiwa yang buruk. Terlebih lagi ada syaitan yang selalu membisikkan kejahatan kepada diri manusia. Sehingga ketika tersadar dan ia bertaubat, manusia mesti tahu bahwa Allah sayang sama manusia dan mengampuni setiap dosa. Itu dulu ayat 33 dan 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.